Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-14. Renungan kita diinspirasi oleh surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai ayat 10. Beginilah isi firman Tuhan yang kita renungkan ini. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Paulus mengawali suratnya ini dengan menegaskan bahwa dia diberi duri dalam dagingnya. Hal itu membuat dia tidak dapat meninggikan dirinya. Terhadap pernyataan itu ada 2 kemungkinan yang ia maksudkan. Duri dalam daging yang dimaksudkan Paulus dapat berarti penyakit atau kelemahan dalam dirinya. Dan kemungkinan berikutnya adalah penolakan dari orang-orang Yahudi terhadap pewartaan tentang Kristus, atau penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, termasuk terhadap Paulus. Kemungkinan kedua inilah yang dimaksudkan Paulus dengan duri dalam dagingnya, sebab ia menghubungkan kelemahannya dengan siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Itu berarti dalam seluruh karya mewartakan Kristus, Paulus selalu mendapat kesukaran, menderita karena penganiayaan. Ia bahkan sudah berkali-kali memohon dalam bacaan tadi, menyebut 3 kali memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan semua penderitaannya itu. Namun Tuhan justru menegaskan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus pun akhirnya bermegah dalam kelemahannya atau dalam penderitaannya. Sebab itu ia berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Artinya, di hadapan penderitaan karena Kristus, Paulus harus tetap berakar pada Kristus, yakni tetap mengandalkan kasih karunia yang disediakan Tuhan baginya. Hal itu terwujud dalam seluruh karyanya, di mana ketika ia menyebarkan kabar baik, berita tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus, ia menderita, ia mendapat penolakan, namun ia terus maju dan berhasil. Saudara-saudari terkasih, penderitaan membuat kita terpuruk, dan saat-saat ini kita sedang terpuruk karena wabah virus corona terus menyebar dengan cepat. Kita semua mengalami dampaknya dalam segala bidang kehidupan. Bahkan ada jutaan orang sakit serta puluhan ribu orang meninggal dunia. Di samping banyak kesulitan dan penderitaan lain, wabah corona telah membuat kita terpuruk, menderita dan kehilangan harapan. Kita tentu saja sudah berdoa kepada Tuhan, seperti Paulus sudah memohon
supaya kelemahannya, penderitaannya disingkirkan oleh Tuhan. Demikian juga kita, supaya wabah ini hilang dari muka bumi, penderitaan kita berakhir. Tetapi sampai saat ini, penyebaran virus corona justru semakin meluas dan makin ganas. Di hadapan penderitaan dan wabah seperti ini, kita perlu menempatkan diri dalam posisi seperti Paulus yang tetap kuat, yang tetap berakar pada Kristus. Sebab kasih karunia-Nya cukup untuk semua kita, untuk setiap kita. Dalam hal ini, sikap menerima Dia dengan segala rahmat yang disediakannya merupakan sikap utama setiap orang beriman. Di hadapan kesulitan seperti saat-saat ini, seperti Paulus, kita pun percaya pada janji Tuhan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Cukuplah kasih karunia Allah untuk setiap kita. Tuhan memberkati.